Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan kembali membahas tentang tulisan dari Bapak Chandra Teja. Kali ini berjudul Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Oke, kita langsung aja ya, saya bacakan dan sambil saya bahas. Ayat sederhana di Matius 5 ayat 39 ini sering diartikan dengan banyak pendekatan penafsiran. Salah satu penafsiran yang saya suka ialah dengan membawa ayat ini ke konteks budaya Yahudi. Kita hanya bisa menampar pipi kanan seseorang dengan dua macam cara. Pakai telapak tangan kiri atau pakai belakang telapak tangan atau backhand ya. Jadi seperti ini. Nah, agak sulit menampar pipi kanan seseorang menggunakan telapak tangan kanan. Kalau mau pakai telapak tangan kanan, ya kita pakai bagian belakangnya atau backhand, bukan telapaknya. Jadi kalau telapaknya kan ini, ya kan. Nah, kalau backhandnya ya ini, ya kan. Menampar seseorang saja sudah merupakan penghinaan bagi bangsa apapun. Apalagi menampar pipi kanan orang Yahudi pakai telapak tangan kiri atau backhand tangan kanan. Sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Jadi ternyata di dalam budaya Yahudi itu, ketika kita memukul menggunakan menampar dengan tangan kanan, dengan backhandnya, itu sebuah penghinaan yang lebih daripada sekedar menampar. Nah, sama dengan kita menampar dengan tangan kiri, itu juga lebih parah ya penghinaannya bagi orang Yahudi dibandingkan dengan sekedar menampar dengan telapak tangan kanan. Seperti itu. Singkatnya, ayat itu bisa diartikan bahwa janganlah kita melawan penghinaan yang dilakukan orang terhadap kita. Ayat itu tidak perlu diartikan harafiah, di mana setiap pipi kanan kita ditampar orang, misalnya, lalu kita sodorkan lagi pipi yang kiri. Cukup dengan tidak membalasnya. Ininya seperti itu. Jadi memang kalau di dalam bangsa Yahudi ini kan mereka bangsa yang sangat memiliki pride yang sangat tinggi ya. Jadi mereka akan sangat terganggu ketika mereka sampai mengalami penghinaan seperti contohnya dalam hal ini adalah tamparan di pipi ya. Nah seperti itu dengan menggunakan telapak tangan bahkan menggunakan backhand punggungnya ini, baliknya ini. Nah, seperti itu. Itu suatu penghinaan yang lebih parah lah, seperti itu. Jadi konyol ya, kalau orang Kristen diajarkan bahwa jika tanahnya yang 1000 meter persegi diserobot orang 100 meter persegi, lalu tawarkan lagi 100 meter persegi lainnya untuk diserobot juga. Nah, ini konyol, karena sebenarnya ayat ini tidak bermaksud demikian. Ayat ini hanya cukup hanya mengajarkan cukup untuk tidak membalas sebenarnya. Atau jika ada rampok masuk rumah kita mau memperkosa istri kita, lalu kita sodorkan pula anak perempuan kita untuk diperkosa. Ini benar-benar konyol ya. Jadi jangan sampai ayat ini dimaknai seperti itu. Bukan seperti itu. Karena kita harus melihat ini dalam konteks budaya Yahudi. Di mana di dalam kebudayaan Yahudi yang memiliki pride yang sangat tinggi dengan menampar memakai telapak tangan kiri atau backhand tangan kanan saja, itu suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Jadi itu artinya cukup dengan mengartikan ayat ini sebagai cukup dengan tidak membalas. Demikian. Inilah perlunya menafsir ayat secara konteks budaya, bukan secara harafiah saja. Nah, dari tulisan ini kita mau belajar ya bahwa dalam kita membaca Alkitab, kemudian di situ ada banyak ayat yang berdasarkan cerita atau konteks kisah budaya latar belakang yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita nggak bisa langsung menarik setiap kata itu ke konteks zaman sekarang, zaman kita saat ini. Karena itu jadi kita nggak dapat esensinya.
Karena sebenarnya kita harus tahu konteks pada zaman itu tuh apa sebenarnya. Kita harus tahu budayanya dulu, budayanya mereka, orang-orang yang dibicarakan di dalam kisah tersebut. Misalnya contohnya yang Matius 5 ayat 39 ini, itu konteks budaya Yahudi kan. Artinya kita harus paham dulu budaya Yahudi itu seperti apa. Demikian pula ketika kita mengartikan ayat-ayat lain atau bagian lain dari Alkitab, kita juga tidak bisa langsung menarik ke zaman sekarang ini. Karena konteks budaya kita dengan budaya orang Yahudi pada masa itu jauh berbeda. Jangankan dengan budaya Yahudi ya, yang berbeda dengan budaya kita, orang Indonesia. Sesama orang Indonesia dengan konteks budaya Indonesia, tapi sekitar katakanlah 50, 60, 70 tahun yang lalu pun itu sudah berbeda dengan konteks kita saat ini. Jadi perkataan atau istilah atau jargon-jargon yang digunakan saat ini itu pada waktu itu belum ditemukan. Demikian pula jargon-jargon yang pada waktu itu lagi ngetren saat ini itu udah memiliki arti yang berbeda. Nah, itulah sebabnya ketika kita memahami sebuah literatur ya, Alkitab itu kan juga termasuk karya literatur kan, karya sastra juga. Itu kita harus memahami sesuai konteksnya. Ya, seperti saya membaca buku kesusastraan Indonesia tahun-tahun sebelum kemerdekaan ya, itu kan banyak ya sastra-sastra zaman dahulu. Itu juga kalau kita baca, kita kadang suka geli sendiri karena menggunakan istilah atau wording kata-kata yang dipilih yang bukan kata-kata yang umum lagi digunakan di zaman kita saat ini. Sehingga kita nggak akan dapat mengerti esensinya apabila kita tidak paham dengan istilah yang waktu itu populer ya, seperti itu. Nah, itu baru di bawah 100 tahun. Nah, kalau yang ini kan kejadian 2000 tahun yang lalu. Dan itu pun di budaya yang berbeda, yang bangsanya tidak sama dengan kita. Cara berpikir mereka pun tidak sama. Bahkan orang Yahudi zaman sekarang, tahun 2020 ini dengan orang Indonesia tahun 2020, mereka juga memiliki budaya yang berbeda, yang jauh berbeda. Mereka ada hari Sabat, kita tidak ada. Di mana saat hari Sabat banyak hal yang unik ya di sana ya dilakukan, seperti lift tidak boleh dipakai dan semua barang elektronik tidak boleh dipakai pada saat hari Sabat. Which is di Indonesia di budaya kita hal itu almost impossible ya, nggak kebayang aja gitu bahwa ada budaya seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya, saya membahas tulisan ini dan semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe ya, dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya supaya ketika video saya di-upload, Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.